فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-65 terkait mahadzir, yaitu apa? Intinya hendak ya Qadir untuk menjauhi tahazzub, untuk menjauhi hizbiyah yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, al-hizbiyatu mastakhah. Hizbiyah itu mastakhah, menjadikan seorang berubah, dan itu mujarrab. Mereka yang telah masuk dalam tahazzub akan berubah keadaannya dari yang tadinya semangat dalam ilmu menjadi semangat dalam jam'ul mal, semangat dalam mencari harta, mengumpulkan harta, semangat dalam mentenarkan dirinya, dan yang lainnya dari hal-hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-66, masih berkaitan dengan mahadzir, hal-hal yang harus ditinggalkan, yaitu apa? Nawaqidu hadhil hiliyah. Kita harus meninggalkan pembatal-pembatal perhiasan ini, yaitu pembatal-pembatal perhiasan bagi para penuntut ilmu. Karena seseorang ketika telah mengupayakan untuk berhias dengan hiliyatu talibil ilmi, maka dia harus meninggalkan nawaqidnya untuk hiliyah tersebut tetap ada pada dirinya dan tidak hilang. Qala rahimahullahu ta'ala, ya akhi, wa qala Allah wa iyyakum al-atharat, in kunta qara'ta muthulan min hilyati talibil ilmi wa adabihi wa 'alimna ba'dan min nawaqidha fa'lam anna min a'zami qawarimiha al-mufsidati linizami 'aqdiha al-awwal ifsha'us sir. Wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada kami dan kepadamu dari al-atharat, dari ketergelinciran, terjatuhnya seseorang dari kondisi yang mulia kepada kehinaan. Apabila engkau telah membaca kumpulan dari perhiasan-perhiasan penuntut ilmu dan adab-adabnya ini, dan engkau telah mengetahui sebagian hal-hal yang akan membatalkannya, akan merusak dan menghilangkannya, maka ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang akan merusak susunan yang begitu bagus dari perhiasan bagi para penuntut ilmu adalah yang pertama ifsya'us sir, yaitu menyebarluaskan rahasia. Yang dimaksud dengan ifsya'us sir, menyebarluaskan rahasia, yaitu seorang tidak bisa menjaga amanah. Nah, tidak bisa menjaga amanah. Dan ini banyak terjadi akhwan pada masa sekarang. Contoh yang sangat mudahnya, yaitu seseorang sedang berbicara empat mata, atau biasa diungkapkan dengan
chattingan hanya berdua saja. Dia menchat seseorang, apakah itu dai ataukah syekh ataukah sesama saudaranya, atau sesama penuntut ilmu. Chattingan antara dua orang. Kemudian setelah itu dia sebar di halayak ramai, apakah itu di grup atau di internet atau di channel-channel yang sifatnya untuk publik. Padahal pembicaraan yang sifatnya pribadi, pembicaraan yang tadinya mungkin seseorang tidak akan menata kalimat demi kalimat. Karena apa? Chattingan pribadi antara dia dengan saudaranya. Tapi kemudian disebar di tempat umum, maka ini masuk dalam ifsya'us sir. Dan ini perkara ikhwan yang menodai sifat yang utama dari penuntut ilmu, bahkan disebutkan di awal pertama kali, ikhwan. Kenapa? Karena ini khiyanatun lil amanah. Baik. Khiyanah terhadap suatu amanah. Baik. Kenapa, ikhwan? Karena majelis itu ada amanahnya. Baik. Ketika kita bermajelis, berbicara, itu amanah. Ketika seseorang ingin menyebar apa yang ada di situ, hendaknya apa? Hendaknya meminta izin. Baik, apabila memang majelis tersebut majelis pribadi, majelis yang sifatnya khusus, bukan sesuatu yang untuk disampaikan ke publik. Karena sesuatu yang lumrah, seorang berbicara, berbicara santai dengan berbicara resmi itu berbeda. Dan ini sesuatu yang jelas diketahui, apakah itu pembicaraan dengan ulama atau pembicaraan dengan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, wa naqlul kalam min qaumin ila akharihim. Yang kedua yaitu menukil perkataan dari satu kaum kepada yang lainnya, menyebar, mengutip perkataan kemudian disebar kepada yang lain tanpa tasabbut. Baik. Karena yang seperti ini namimah, dan ini termasuk di antara dosa besar. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk ke dalam surga namam, orang yang suka membuat namimah. Yaitu naqlul kalam min qaumin ila akharin li ajlil ifsad. Dia sedang ngomong di majelis ini, kemudian disampaikan di majelis yang lain untuk membuat kerusakan, bukan untuk menyampaikan ilmu atau menyampaikan faedah. Yang ketiga, was-salafu wal-lasanah. As-salaf wal-lasanah. As-salaf yakni tasyaddud fi syai'. Yaitu seorang yang kaku, kasar dalam bersikap. Baik itu pada ucapannya ucapan kasar maupun dalam sikap dan keadaannya keadaan seorang yang kaku. Sulit untuk diajak kompromi. Ini as-salaf. Sedangkan al-lasanah yaitu at-tatawul bil lisan. At-tatawul bil lisan yaitu dia berbuat kurang ajar dengan dengan lisannya, ngomongi kebablasan. Kalau ngomong terlalu berani, kalau bicara itu terlalu ceroboh. Ini al-lasanah. Dan dua sifat ini sifat yang sangat buruk kalau penuntut ilmu memilikinya.
Pertama apa tadi? As-salaf, orang yang kaku, kasar, kaku dalam sikapnya, kasar dalam ucapannya. Al-lasanah, kalau bicara dia juga serampangan ceroboh. Nah, cenderung kurang ajar. Yang keempat, wa kathratul mizah, banyak bercanda. Nah, dan banyak bercanda ini dalilun ala qillati aqli sahibi. Banyaknya bercanda ini bukti tentang apa? Sedikitnya akal pemiliknya, orang yang suka bercanda. Maka herannya pada zaman sekarang, kawan, nah, tukang mizah, para pelawak itu gajinya besar. Padahal sebenarnya mereka orang-orang yang akalnya ya, nah, sesuai dengan apa? Pekerjaannya tersebut. Pekerjaan cuma apa? Ketawa-ketawa, membikin orang ketawa. Apalagi yang mendengarkannya kan, ini lebih-lebih lagi. Nah, maka penuntut ilmu akhwan jauhi dari banyak mizah. Sebagaimana telah kita lewati, mizah itu ibarat milh fit ta'am, ibarat garam pada makanan. Enggak ada garam ya kurang, tapi terlalu banyak garam ya dibuang. Ya kan? Terlalu banyak garam ya dibuang, enggak jadi dimakan. Demikian pula bercanda. Kalau kebanyakan bercanda jadinya timbul kerusakan. Yang kelima, waddukhulu fi haditsin baina tsnain. Nah, ini juga hal yang merusak adab, akhwat. Ad-dukhul fi haditsin baina tsnain, yaitu masuk nimbrung pada pembicaraan dua orang. Ada dua orang sedang bicara, dia nimbrung. Kita langsung di situ duduk. Nah, lihat satu, dua di tengah-tengah dengerin. Nah, ad-dukhul fi haditsin baina tsnain. Ya, seperti ini ya anak kecil saja. Adapun penuntut ilmu, akhwan, ketika ada dua orang sedang berbicara, dia ingin masuk atau ingin bertemu dengan salah satu dari keduanya untuk minta izin terlebih dahulu. Apakah pembicaraan tersebut pribadi atau sesuatu yang tidak boleh didengar oleh orang lain, ataukah dia bisa ikut bergabung. Kenapa? Karena seorang yang memperdengarkan atau berusaha untuk curi dengar pembicaraan orang dalam keadaan mereka tidak suka untuk didengarkan, ini termasuk dosa besar, kawan. Jangan dikira remeh. Makanya pekerjaan yang sangat menjijikkan yaitu pekerjaan apa? Tukang apa? Tajassus, yaitu memata-matai, mencuri dengar. Nah, ini haram pekerjaan. Nah, sejak asalnya haram. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali untuk kepentingan jihad, untuk tajassus pada orang-orang kufar. Adapun kaum muslimin, fala tajassas. Tidak boleh kita curi-curi dengar dalam keadaan mereka tidak menyukainya. Kenapa? Di akhirat akan disiramkan di telinganya apa? Timah yang meleleh. Taib, disiramkan di telinganya, wal iyadu billah. Ini juga sifat yang buruk bagi penuntut ilmu. Yang keenam, al-hiqdu, kedengkian. Yang ketujuh, al-hasad, hasad. Yang kedelapan, su'udzon, prasangka buruk. Yang kesembilan, mujalasatul mubtadi'ah, duduk-duduk bersama dengan ahli bid'ah. Yang kesepuluh, wa naqlul khata ilal maharim, yaitu mengayunkan langkah menuju perkara-perkara yang diharamkan pada maksiat. Ini juga hal yang akan merusak kemuliaan seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fahdar hadhil athama wa akhawatiha waqsur khutaka an jami'il muharramat. Maka berhati-hatilah engkau dari dosa-dosa dan teman-temannya ini. Dosa itu sekali melakukan dosa, di sana ada temannya yang ikut akan menarik kita untuk masuk ke dalamnya.
Baik, maka waqsur khutaka an jami'il muharramat. Tahan ayunan langkahmu dari semua hal-hal yang diharamkan. Dan di antara perkara yang paling berbahaya di sini adalah apa? HP-HP. Di mana mereka tidak perlu mengayunkan kaki, tinggal menjentikkan jari. Baik, kaki tidak berayun. Tapi apa? Jarinya tinggal mengusap-usap layar, sudah keharaman-keharaman terbuka di hadapan matanya, wal'iyadu billah. Ini di antara hal yang para ulama kita pada masa sekarang betul-betul senantiasa menasihati para penuntut ilmu untuk berhati-hati dari yang namanya fitnah jawal, fitnah HP-HP ini, fitnah internet. Maka antum ma'syara talabatil ilm, nah, jangan buka fitnah untuk diri kalian sendiri. Nah, melihat orang-orang mereka bermain HP di pinggir jalan, nah, jauhkan rasa kepingin untuk itu. Kenapa? Karena mereka berada pada keadaan yang sebenarnya jika kita tahu akibatnya itu sungguh sangat menyedihkan. Nah, orang-orang yang sudah kecanduan dengan HP, apakah itu game ataukah itu tontonan-tontonan yang buruk, untuk bisa keluar darinya mereka susah payah. Yang ingin selamat saja kesusahan. Adapun yang tidak merasakan berada di dalam keburukan, maka mereka akan semakin terjerumus. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka hati-hati, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait benda ini. Gunakan pada hal yang memang kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta wa illa fa'lam annaka raqiqud diyanah. Jika engkau melakukan hal ini, yaitu engkau berhati-hati meninggalkan dosa-dosa dan menahan langkahmu dari hal-hal yang diharamkan, jika engkau melakukannya, jawabannya muqaddar dan jelas. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dan selamat, terjaga kemuliaanmu sebagai penuntut ilmu. Wa illa, jika tidak, fa'lam annaka raqiqud diyanah. Jika tidak, maksudnya apa? Jika tidak menjaga dari hal-hal ini, maka ketahuilah engkau ini seorang yang agamanya lemah. Khafifun, agamanya sangat tipis. La'ab, mughtab, nammam. Ya, seorang apa? La'ab, ya, tukang main. Mughtab, ya, tukang ghibah. Nammam, ahli namimah. Fa'anna laka an takuna taliba ilmin. Maka bagaimana engkau bisa untuk menjadi penuntut ilmu? Yusharu ilaika bil banan muna'aman bil ilmi wal amal. Bagaimana engkau bisa menjadi penuntut ilmu yang jari-jari diarahkan kepadamu sebagai bentuk pemuliaan, di mana manusia butuh kepada ilmu dan nasihat-nasihatmu? Tidak akan bisa. Bagaimana pula engkau bisa menjadi penuntut ilmu yang bisa bernikmat-nikmat dengan ilmu dan amal? Tidak akan bisa. Saddadallahu al-khuta wa manahal jami'at taqwa wa husnal aqibati fil akhirati wal ula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita dan memberikan anugerah kepada kita seluruhnya ketakwaan, dan juga memberikan kepada kita akibat yang bagus di akhirat, demikian pula di dunia ini. Semoga salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita selesai dari matan Hilyah Talibil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan pada syarah Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullahu taala ada beberapa faedah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.